Jangan lupa ya di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Gue seneng banget ya pastinya ya, bersyukur banget. Walaupun prosesnya mepet tapi hasilnya lumayan maksimal lah. Dan untuk ditanya perasaan gue cuma bisa nyanyi satu lagu. Sungguh aku bahagia punya single sendiri, anjay. Tapi akhirnya terpikir gak sih Dilar, maksudnya sampai akhirnya trending bos, dan ini dalam waktu yang cukup singkat pak. Ya itu alhamdulillah banget ya, apa namanya, antusiasme apa namanya, orang-orang banyak yang suka itu, di luar expect gue sih ya. Gue berharap sih penonton lumayan, maksudnya orang-orang mengapresiasi karya gue, tapi untuk masuk trending itu di luar dugaan gue juga sih. Dan alhamdulillah baru 1 hari udah masuk trending, dan itu gue sangat bersyukur sekali sih. Bang, boleh mungkin diceritain sedikit tentang single lu, mungkin judulnya dan isinya mungkin tentang apa sih? Judulnya sendiri kan Melihatmu Bahagia ya, dan secara garis besar untuk ceritanya sendiri emang nggak jauh dari judulnya sendiri, tagline-nya Melihatmu Bahagia, dimana lagu ini menceritakan ketegaran seseorang dalam melihat orang yang dia sayang bahagia dengan orang lain, anjir kayak gitu. Dan apa ya, dalam hal ini si orang ini berusaha mengikhlaskan gitu, mengikhlaskan karena dia sadar bahwa dia harus meredam egonya. Dia sadar ketika orang yang disayang itu bahagia dengan bahagia walaupun dengan orang lain, ya dia harus turut merasakan kebahagiaan juga. Dan dari pesan yang lu sampaikan juga bang, apakah kan banyak banget pasti yang pengen tahu apakah ini sesuai dengan perasaan lo yang akhirnya lo tumpahkan dari jadi karya gitu bos? Ya, jadi gini, awal mula pertama kali gue ditawarin lagu ini. Jadi gue ditawarin kan lagu ini kan, dalam ketemu Syafiq kita lagunya. Lalu dia nawarin ke gue, Ki, abang pengen kamu nyetel lagunya gini ya. Tentang apa bang? Ya tentang lu katanya. Mana lagu gue pengen denger. Nah saat itu belum ada lagunya sama sekali gitu, tapi dia udah punya gambaran akan seperti apa lagunya. Dan hebatnya dia cuma ngerjain lagu ini 1 hari doang, nyampe 1 hari. Dia bikin liriknya itu 1 jam, arrange musik dan segala macamnya cuma satu hari nggak nyampe. Nah dia nanya, Rizky pengen musiknya seperti apa gitu, karena dia genrenya pop kan, genre pop milo galau gitu. Ya udah, besok gua datang ketemuan, lagunya udah jadi. Pas gua denger liriknya, tiap lirik gue langsung ngomong ke dia, wah lu kurang ajar lu. Kurang ajar lu bang gitu. Dan emang apa namanya, emang lagunya sendiri tiap lirik dan kalimat itu emang maknanya sangat dalam sekali ya. Dan kalau dibilang relate, ya kalian bisa nilai sendiri lah. Tapi akhirnya dengan pakai hati banget gak sih Lar, akhirnya ketika lu tahu liriknya itu dalam banget, terus ditambah juga anjay ini gua banget nih gitu, terus akhirnya ketika lu terjemahin jadi karya tuh kayak nyes banget gak sih, apalagi udah jadi gitu sekarang udah denger banyak orang. Iya, gue pertama kali ketika ketemu pertama kali beliau dengerin lagunya, gue langsung disuruh tes vokal kan. Dan saat itu gue ngerasa insecure tuh, gue ngerasa nggak pede dengan suara gue takut, gue takut kuping orang sakit gitu dengan suara gue kan. Ternyata setelah gue dengerin 3 kali doang tuh gue dengerin, Bang Syafiq nyuruh gue tes vokal, gue dengerin. Setelah jadi gue dengerin, oh ternyata suara gue nggak jelek-jelek amat gitu ya, jelek doang gitu. Enggak lah, alhamdulillah main bagus ya sekarang gitu. Jadi gitu. Jadi untuk panitia sendiri emang kan gue di direct sama pencipta lagu sendiri ya. Jadi ya kayak beliau tuh ngasih arahan lah supaya anggap ini walaupun lu nggak terjadi, anggap ini kisah lu, ingat yang sedih-sedih gitu. Jadi penghayatannya bisa bagus, bisa maksimal gitu. Dan alhamdulillah setelah jadi lagunya responnya positif gitu, dan orang kayak ngerasakan, wah kak lagunya nyampe, wah aku mewek dengernya gitu. Dan gue seneng sih
akhirnya gue punya sesuatu karya yang mendapat respon positif dari orang banyak. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.